Maka di bagian yang kelima kali ini kita akan membahas tentang apa itu harf, kelompok ketiga dari pembagian kata di dalam bahasa Arab. Ini adalah bagian yang sangat mudah untuk dipahami, ya, karena harf ini adalah satu kelompok kata yang tidak terlalu banyak, ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus dihafal, ya. Jadi harf ini kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan preposition, ya, in, on, at, ya. Nah, maka di dalam bahasa Arab harf ini analoginya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sambung atau kata depan. Jadi di bagian ketiga dan keempat kita sudah selesaikan tentang apa itu isim dan fiil. Ya, jadi mungkin kalau kita review kembali pembagian kalimah atau pembagian kata di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah isim yang merupakan kata benda dan kata sifat. Ya, kemudian yang kelompok kedua adalah fiil yang berarti kata kerja. Ya, dan kita sudah jelaskan bahwa fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab ini dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Bisa dilihat di bagian sebelumnya. Maka di bagian yang kelima kali ini kita akan membahas tentang apa itu harf, ya, kelompok ketiga dari pembagian kata di dalam bahasa Arab. Ini adalah bagian yang sangat mudah untuk dipahami, ya, karena harf ini adalah satu kelompok kata yang tidak terlalu banyak, ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus dihafal, ya. Jadi harf ini kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan preposition, ya, in, on, at, ya. Nah, maka di dalam bahasa Arab harf ini analoginya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sambung atau kata depan. Ya, jadi tidak terlalu banyak, tapi ya sekali lagi memang harus dihafal. Ya, maka kelompok kata ini mungkin bisa dicatat, ya, di antaranya yang pertama adalah min, ya, yang artinya adalah dari. Kemudian yang kedua adalah an, yang artinya bisa dari, bisa juga tentang. Ya. Kemudian yang ketiga ila, yang artinya adalah ke. Kemudian ala, ya, ala artinya bisa kepada, bisa atas, ya, atau di atas. Kemudian fi, ya, artinya di dalam atau di. Kemudian bi, ya, artinya dengan. Kemudian li, ya, li artinya bisa untuk, bisa juga hendaknya, ya, li bisa berarti untuk, juga bisa berarti hendaknya. Kemudian ka, ya, huruf kaf, satu huruf, ya, ka artinya seperti, ya. Lah, kemudian hatta, ya, hatta artinya adalah sampai, ya, atau sehingga. Ya, jadi bisa sampai, bisa sehingga, ya, hatta. Kemudian ada rubba, ya, rubba artinya adalah kebanyakan. Ya, kemudian ada lagi summa, ya, summa artinya kemudian. Kemudian ada lagi an, ya, pakai hamzah. Kalau yang tadi an pakai ain yang artinya adalah dari atau tentang, maka ini adalah an, ya. Huruf depannya adalah hamzah atau alif yang artinya adalah untuk, ya. Kemudian lan, ya, artinya tidak akan. Lan artinya tidak akan.
Kemudian idzan. Ya, idzan artinya jika demikian. Ya, jika demikian. Kemudian kai. Ya, kai artinya supaya. Ya, atau agar, ya, atau supaya. Ya, kemudian au. Au bisa berarti atau, bisa berarti sampai, ya. Kemudian dalam kalimat-kalimat tertentu dia juga bisa berarti kecuali, ya, au. Lalu wa, ya, wa. Jadi huruf waw saja di fathah artinya adalah dan, ya, wa, ya, dan. Bisa juga kadang-kadang dan sering sekali dalam Al-Quran kata wa ini bisa berarti padahal, ya, atau sedangkan. Ya, wa bisa berarti dan, bisa berarti padahal, bisa juga berarti sedangkan. Lalu fa, ya, fa, satu huruf saja, huruf fa, ya, di tanda fathah artinya adalah maka. Kemudian lam, ya, artinya belum. Lam artinya bisa belum, bisa tidak, ya. Lalu ada kata lamma, ya, lamma, ya, artinya juga belum, ya. Kemudian ada la, ya, la yang panjang. La artinya adalah jangan. Termasuk beberapa kata tanya, ya, misalnya kayak mata, mata, ya, ini artinya adalah kapan. Ini juga bisa dimasukkan dalam kelompok harf ini. Lah, kemudian ada in, ya, in artinya kalau atau jika, ya. In artinya kalau, bisa, jika, ya. Nah, satu hal yang harus dipahami juga adalah bahwa ada kata-kata tertentu yang seringkali digunakan menjadi awal dari sebuah sumpah, ya, yang dalam hal ini disebut dengan harful qasam, ya, harf qasam. Harf yang digunakan untuk bersumpah. Ada 3, ya, yang yaitu adalah wa. Ya, maka kita sering melihat di dalam surat-surat di dalam Al-Quranul Karim, terutama di dalam juz 30, ya, Allah sering menggunakan kata wa ini ketika Allah bersumpah, ya. Misalnya di dalam surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, ya, atau wasyamsi, ya, demi matahari. Ya, wal-laili, ya, wal-lail, demi malam, dan sebagainya. Ya, jadi huruf-huruf qasam ini atau huruf-huruf sumpah ini, ya, berarti demi. Ya, ada 3 huruf. Yang pertama adalah wa, kemudian bi, ya, kemudian ta. Ya. Jadi ketika bersumpah kita bisa menggunakan kata wallahi, ya, wallahi, atau billahi, atau tallahi, ya. Jadi 3 huruf ini wa, bi, dan ta ini adalah yang disebut dengan harful qasam, ya, huruf-huruf sumpah. Kemudian yang terakhir ada satu harf yang disebut dengan harfun nida, ya. Harfun nida ini adalah harf yang merupakan seruan, ya. Maka seringkali di dalam surat atau di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, Allah menyatakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya di depan itu adalah disebut dengan harfun nida, ya. Atau ketika kita memanggil seseorang, ya Ibrahim, ya Muhammad, ya Khalid, nah ini disebut dengan ya, ini disebut dengan harfun nida. Jadi itulah beberapa contoh dari kelompok harf, ya. Mungkin masih ada yang belum tercatat di sini, tapi paling tidak itu adalah kata-kata atau kelompok dari harf yang paling sering digunakan, ya, yang sering kali digunakan baik di dalam Al-Quranul Karim atau juga di dalam tulisan atau kitab-kitab yang lain. Nah, satu hal juga yang sangat penting untuk dipahami adalah berbeda dengan fi'il dan isim, ya, yang
bisa dan sangat mungkin dia akan mengalami perubahan bentuk. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam bagian-bagian sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada akhir-akhir kata. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari proses maupun perubahan-perubahan pada akhir-akhir kata, dan sorf adalah ilmu yang mempelajari pola-pola kata atau perubahan pola-pola kata. Ya, jadi sorf adalah ilmu yang mempelajari proses perubahan pola-pola kata. Nah, perubahan ini hanya bisa terjadi pada isim dan fi'il. Ya, sementara untuk harf ini tidak pernah bisa berubah. Jadi dimanapun dia posisinya, dia tidak pernah berubah. Ya, harf ini termasuk huruf-huruf yang tidak bisa berubah. Jadi itu yang penting untuk dipahami. Jadi saya kira demikian untuk bagian kelima ini. Ya, insya Allah nanti di bagian keenam kita sudah mulai memasuki materi sorf. Ya, setelah di bagian 1 sampai ke-5 ini adalah mayoritas kita bicara tentang nahwu. Maka di bagian yang ke-6 nanti insya Allah ya kita akan sudah memulai untuk bicara tentang ilmu sorf. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.